Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi ini kalau kita boleh kembali bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Satu hal yang kita ingat bahwa sebelum dia naik ke surga, dia melakukan segala perkara bagi saudara dan saya, sehingga keselamatan itu ada dalam hidup kita. Satu hal yang kita ingat, kalau saat ini kita boleh ada dan saat ini kita boleh menghadap hadirat Tuhan, kita percaya bahwa di balik semuanya itu adalah anugerah dan keselamatan dan juga pertolongan Tuhan yang memimpin saudara dan saya sampai dengan pagi ini. Karena itu, mari kita bawa ucapan syukur kita, mari kita bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan rohmu, kita akan datang di hadapan Tuhan. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan dengan segenap hatimu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Kita hidup dalam segala kelimpahan daripada Tuhan, karena itu dia layak menerima pujian. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu bagiku. Sungguh berlimpah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Dengan segala ucapan syukur mari katakan besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar Tuhan anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu. Anugerah-Mu
Mari kita bersyukur terus setiap anugerah Tuhan yang telah kita terima. Kalau kita boleh ada sampai dengan saat ini, itu adalah kemurahan Tuhan yang diizinkan ada dalam hidupmu dan hidupku. Kalau engkau boleh berdiri sampai dengan saat ini, engkau boleh menikmati segala sesuatu. Walaupun mungkin engkau berkata masih dalam pergumulan, tetapi Tuhan berikan kekuatannya kepada engkau dan saya untuk kita bisa melangkah, untuk kita bisa terus menjalani hidup ini. Mari terus berharap, mari terus percaya, mari terus kita menyembah di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau yang berkuasa di bumi dan di surga. Sebab hanya Engkau Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan, layak untuk diagungkan. Terima kasih Tuhan. Shikaralabaya. Engkau Yesus Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Kau Rajaku, Kau yang bertahta, bahkan Dia yang berkuasa atas surga dan bumi. Hanya Yesus Tuhan. Raja kami, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan segenap hatimu. Katakan, dimuliakan. Hanya Kau Yesus Tuhan. Sekanama karalama. Kau Rajaku, Kau
Biarlah pujian ini menjadi pengakuan setiap kami. Hanya Engkau Yesus Tuhan di dalam hidup kami. Hanya Engkau Raja di dalam hidup kami. Dan sungguh kami percaya Tuhan, Engkau melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Dan kami percaya sukacita itu melimpah atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Karena itu pagi ini Tuhan, mengingat dengan segala anugerah-Mu, kami datang membawa pujian, bersama-sama memuji Engkau di hadirat-Mu Tuhan, di dalam bait-Mu yang kudus. Biarlah Roh Kudus, Roh sukacita itu mengalir atas setiap kami umat-Mu, dan sukacita surga memenuhi hidup kami. Kami rindu terus mengagungkan Engkau melalui pujian kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tanganmu bagi Allah-Mu yang dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, harta kita, kekayaan kita, kemampuan kita tidak akan pernah menggantikan anugerah Tuhan. Amin. Sebab itu mari kita datang dengan segenap ucapan syukur, dengan pujian kita, dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Yes. Lebih lagi bertepuk tangan bagi Dia, Allah-Mu yang dahsyat. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, yeah. Puji Dia, agungkan Dia dengan segenap hatimu. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan. Sekali lagi, kami datang bawa pujian di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Yes, suara dan nyanyi, sorak kemenangan. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, puji Dia. Gloria, sekali lagi katakan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, yes, segala puji hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Yes.
Bapak Ibu masih tetap berdiri, amin, amin. Saya percaya setiap orang yang penuh dengan sukacita, dia akan antusias untuk memuji Tuhan, amin. Karena itu mari saudara, di dalam pujian saudara akan terima berkat Tuhan. Terimalah sukacita surga di dalam hidupmu. Yes, terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. mari rasakan. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku Tuhan. Yes. Takkan patah semangatku, takkan hilang. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak. Yes. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Takkan patah, takkan hilang. Haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari dengan segenap hati katakan haleluya. Engkau ada dalam hati kami Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Yes, sukacitamu Tuhan biarlah mengalir bagi kami semua. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata, Aku tidak akan meninggalkan engkau seorang diri. Aku akan memberikan penolong, pendamping bagiku dan bagi kamu, yaitu Roh Kudus-Nya yang akan dilimpahkan bagimu dan bagiku. Pertanyaannya, apakah setiap anak Tuhan, orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus pernah mengajak Roh Kudus untuk bekerja bersama-sama? Kalau saudara tidak pernah melakukan ini, Anda adalah orang yang paling rugi. Sebab Dia berjanji untuk mendampingi hidupmu dan hidupku. Kentu libatkan Roh Kudus. Terus kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari minta dengan segenap hati. Mari minta di hadapan Tuhan.
rindu selalu dekat denganmu, sekali lagi dengan segenap hatimu, mari berseru Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, Hanya Engkau yang ditinggikan, Engkau kami muliakan ya Tuhan. dimuliakan, Engkau yang telah naik ke surga, naik ke surga, Dia berikan berikan Roh Kudusnya Roh Kudusnya, untuk menguatkan Engkau dan saya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah ya Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Sekali lagi, ya Allah ya Roh Kudus, ya Allah ya sigara lamayana, dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari angkat hatimu, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Mari angkat doamu di hadapan Tuhan. Ya Allah ya Roh Kudus, kami perlu Engkau. Jamah setiap kami Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu melimpah atas setiap umat-Mu. Ya Allah ya sigera Allah mari naikkan penyembahan-Mu dengan segenap hati. Sebab Yesus pergi ke surga untuk menyediakan segalanya bagi engkau dan saya. Dan Dia janjikan Roh Kudus bagi engkau dan saya. Minta Roh Kudus mengalir, Roh Kudus menjamah hati dan pikiranmu. Sigara lama ya lama takara lama ya sigara. Sikini lama takara lama ya sigara lama ya. Sini lama Kina lama ya sigara lama ya lama ya lama ya. Kina lama ya lama lama. Sikina lama ya lama lama. Kina lama sigara Roh Kudus, Roh Kudus. Sigara Kina lama ya sigara lama ya. Sigara lama ya lama ya lama. Sigara lama
Mari kita sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sebab kami rindu selalu dekat dengan-Mu. Rindu selalu dekat Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. tinggal Sekali lagi katakan lebih lembut lagi. Mari setiap pribadi minta di hadapan Tuhan. Setiap pribadi minta di hadapan Tuhan. Sehingga engkau akan mengerti firman-firman Tuhan. Sehingga engkau akan kuat untuk melakukan kebenaran firman. Terus minta di hadapan Tuhan. Terus minta di hadapan Tuhan. Sekali lagi. Allah ya Roh Kudus sama. Allah Roh rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hatimu. Mari urapi kami setiap hati. Engkau bekerja sebebas-bebasnya. Ya Tuhan. Engkau bekerja untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Hari ini kami terbuka untuk firman-Mu. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-26, kami adalah batu karang yang Tuhan letakkan pada tempat yang tepat. Kami bukan pasir yang mudah goyah Tuhan, tapi kami batu karang yang teguh. Karena firman-Mu Tuhan yang membuat kami teguh Tuhan. Urapi kami setiap benih firman-Mu, kami pastikan jatuh di tanah hati yang lembut, gembur, dan siap untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kami. Karena kami mengiring Tuhan, pastinya kami mengalami damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Amin. Silakan saudara duduk. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Ya, ini hari Kamis, tidak biasanya kita bersekutu, berkumpul, karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Ya, bagi kita orang percaya, lima hal yang selalu kita diingatkan bagi setiap gereja Tuhan, yaitu tentang peristiwa kelahiran, kematian, dan juga Jumat Agung atau Paskah, dan juga kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan, itu berulang-ulang terus setiap tahun kita memperingati. Pada prinsipnya kekristenan itu adalah satu menjalin hubungan relasi dengan Tuhan. Dengan memperingati hari-hari itu kita menjalin hubungan relasi dengan Tuhan. Tuhanmu adalah Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi orang yang percaya. Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang memberikan pengharapan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita selalu ingat kenaikan Tuhan Yesus. Saya percaya berkat-berkat Tuhan selalu melimpah bagi jemaat-jemaat GBI Bait Kudus semuanya. Amin. Berkat Tuhan selalu melimpah, sukacita Tuhan melimpah, damai sejahtera Tuhan melimpah, karena bagian daripada kita mengiring Tuhan harus merasakan damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata dalam firman-Nya bahwa
dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Dia. Hanya Dia. Kita bukannya sombong, tapi hanya Dia, memang hanya Dia, melalui Dia. Kita bisa melewati jalan, dan kita bisa melewati berbagai macam masalah, persoalan, sampai akhirnya kita sampai ke Bapa di sorga. Kita hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus ya, ke sorga. Bagi kita sorga, banyak orang pendapatnya berbeda-beda tentang sorga. Ya, banyak orang punya keyakinan, punya kepercayaan tentang sorga. Banyak orang meyakini adanya sorga, tetapi untuk sampai ke tempat sorga, hanya Yesus yang memberikan jalan solusi bagi kita. Sorga itu adalah dalam bahasa Aramnya, yaitu sorga dalam bahasa yang satu samayim, artinya satu tempat yang jamak. Sorga itu satu tempat yang jamak. Heaven atau juga Orames itu artinya bahasa Yunaninya ya. Kurang lebih ada 420 ayat dalam Perjanjian Lama maupun dalam 284 ayat dalam Perjanjian Baru. Jadi cukup banyak sorga itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagi kita sorga itu bukan tempat imaterial, tetapi satu tempat gambaran tentang hubungan dekat dengan Tuhan. Nanti kita di sorga melayani Tuhan. Ya, nanti kita di sorga adalah tempat di mana kita bersekutu, bekerja dalam Tuhan, dan bekerja bukan lagi seperti kerja di dunia, dalam arti kita masih punya lemah, lelah, capek, ya. Kita kan di dunia seperti itu, masih bisa lemah, lelah, capek, tapi di surga tidak ada lagi tempat untuk lemah, lelah, capek, adanya penuh sukacita di dalam Tuhan. Melayani penuh sukacita dalam Tuhan. Surga bagi kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, Wahyu pasal 7 ayat yang ke-15, di sana dijelaskan bagi kita. Ya, tolong dibaca Pak Daniel, Wahyu pasal yang ke-7 ayat 15. Wahyu pasal 7 ayat ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ya. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani. Ya, jadi kita nanti di surga adalah tugasnya untuk melayani Tuhan. Bukan hanya melayani, Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga. Bukan hanya melayani, tolong dibaca Pak, Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga. Wahyu pasal 22 ayat ketiga, yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya dengan tubuh penuh kemuliaan. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi penuh orang penderitaan, tidak ada tangis, tidak ada ratap, gertak gigi, tidak ada lagi. Tapi kita di sana adalah melayani dan juga hamba-hamba Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Itu sesuatu yang sukacita bagi kita, imaterial. Jadi bukan material, bukan seperti ada gambaran kalau surga itu tempatnya kita bertemu dengan bidadari-bidadari, tidak. Ya, di sana tidak lagi ada kehausan atau hubungan-hubungan seks. Ya, tidak ada lagi ada satu tempat untuk dosa, tidak ada lagi. Tidak ada lagi manusia di dalam dosa, manusia yang ada adalah manusia yang disempurnakan dalam Tuhan, dan kita adalah tempat penghuninya ada di dalam sorga. Yang percaya katakan, Amen. Yang percaya katakan, Amen. Kita adanya
penghuni kita nanti pada waktunya, kalau rumah tempat tinggal kita di bumi sudah dibongkar dan rumah tempat tinggal di sorga sudah jadi, kalau dalam firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 14, kalau rumahmu di dalam dunia ini sudah harus dirombak dan rumah di sorga sudah jadi, maka yang membangun rumah itu Tuhan Yesus sendiri, maka kita yang punya rumah harus menempati rumah itu, yaitu rumah kita ada di sorga. Puji Tuhan, inilah suatu kebanggaan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan senantiasa limpahkan kepada kita. Itulah sorga, saudara. Dan Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berasal dari sorga, dia turun ke dunia, dia melayani kita, dia menjadi hamba anak dari seorang perawan Maria, dan dia waktu hidupnya penuh penderitaan, sengsara, sampai akhirnya memikul kayu salib. Dan akhirnya setelah pikul salib, dia kemudian naik ke sorga sesuai dengan pengakuan iman kita. Ya, kita ucapkan pengakuan iman kita. Bagian paling akhir pengakuan iman kita, Gereja Bethel Indonesia seluruh dunia. Ya, Gereja Bethel itu ada, Bethel Indonesia ada di 5 benua. Ya, ini juga sama diucapkan oleh semua hamba-hamba Tuhan yang percaya kepada firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku percaya pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal, tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan, ya. Ini adalah suatu pengakuan. Ya. Dalam pengakuan ini ada berbagai macam pengakuan. Aku percaya bahwa dalam bagian 1 katakan, coba di bagian 1 dikatakan 2, 3, kita baca bersama-sama. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Kita lama ya sudah tidak mengucapkan ini, tapi coba kita nanti dalam perjamuan kudus kita mengucapkan lagi kata-kata pengakuan iman ini supaya kita dalam hati kita benar-benar kita mempercayai apapun yang kita ucapkan. Ya, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bagi kita sorga adalah satu kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita hidup di dalam dunia berarti kita hidup harus memberi buah bagi banyak orang. Untuk bekerja, untuk apa lagi? Untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita. Selama kita masih hidup, diberi kesempatan oleh Tuhan, napas masih ada dalam mulut kita, jangan lupa kita untuk bekerja dan memberi buah bagi banyak orang. Dan saya percaya ketika kita memberikan hidup berdampak bagi banyak orang, itu pentingnya Roh Kudus bekerja. Pentingnya Roh Kudus sebagai mitra kita. Kita tanpa Roh Kudus tidak mungkin bisa melakukan tugas-tugas yang di dalam dunia ini. Kita percaya dunia ini adalah tempat ratapan, tangisan, dan semua penderitaan-penderitaan. Tetapi kok bisa kita melewati hari-hari, bisa melewati masa-masa, bisa melewati keadaan-keadaan yang sulit sekalipun. Itu karena ada Roh Kudus di dalam hatimu. Itu karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Tanpa ada Roh Kudus tidak mungkin kita bisa mampu menghadapi apapun. Baik itu masalah-masalah kehidupan dalam rumah tangga, masalah berbisnis, masalah pekerjaan apa. Mari kita bergantung dengan Roh Kudus. Tadi dikatakan Pak Daniel Agus bahwa mari kita, kalau kita setiap hari mengundang Roh Kudus, mengundang Dia untuk hadir dalam hidup kita, saya percaya Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita satu hal yang bagus, baik untuk kita dituntun oleh Tuhan. Untuk kita percaya bahwa Roh Kudus memberi pertolongan-pertolongan. Bahkan saya percaya mujizat Tuhan masih ada terjadi hari ini. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, mujizat Tuhan masih ada terjadi pada hari ini. Sebelum saya lanjutkan dengan firman Tuhan, saya tidak bosan-bosannya bersaksi dengan
untuk jemaat Tuhan, betapa Tuhan ajaib, Allah yang ajaib, Allah yang senantiasa memberkati, melindungi saya. Memberkati, kalau sekali lagi saya masih diberi kesempatan dan terus Tuhan berkarya dalam hidup saya, itu saya semata-mata karena supaya saya hidup dan hidup untuk memberi buah bagi banyak orang dan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Awal mula saya tidak tahu bagaimana ketika satu saat saya harus operasi. Ya, saya dioperasi, saya tidak ada lagi empedunya. Ketika saya dioperasi, ya, batu empedu yang cukup luar biasa besar ya. Coba tolong diperlihatkan, ya. Ya. Batu empedu saya itu segede ini, saudara. 2. Biasanya kalau dokter mengoperasi, batu empedunya diambil, ini adalah batu empedu yang saya tanya kepada dokter yang ada di kasih ibu, ini seumur-umur saya ngoperasi baru pertama kali batu empedu itu gedenya segini, saudara. Ini adalah sebuah proses dalam tubuh saya, tidak mungkin terjadinya ini langsung seketika. Tidak mungkin seketika langsung tahu-tahu sebesar ini, tidak mungkin. Ini sebuah proses yang tanpa sadar, tanpa saya sadari, terus membentuk dalam gumpalan-gumpalan akhirnya menjadi batu, saudara. Ini sebelum saya mengalami kena penyakit stroke. Itu sebenarnya sudah Tuhan mengingatkan, oh iya, berarti dalam tubuhku tuh, karena batu empedu itu tempatnya untuk menetralisir kita punya lemak ya. Berarti saya biasa makan yang kurang baik ini. Ya, itu kalau kita makan yang kurang baik maka selalu berdampak pasti seperti ini. Batunya seperti itu. Lambat laun kemudian saya kena stroke. Kena stroke 4 tahun yang lalu kena stroke. Dan ketika kena stroke saya tidak bisa apa-apa. Jemaat sendiri tahu bahwa saya tidak bisa khotbah, tidak bisa menyampaikan firman, saya tidak bisa beraktivitas. Saya seperti sudah tidak punya harapan sama sekali. Kalau mungkin di jumlah-jumlah, di total, saya biaya untuk berobat, biaya untuk apa-apa, mungkin 1 mobil. Biaya untuk berobat. Saya ingat pertama kali saya kena stroke, saya punya teman biasa jalan-jalan di Manahan, namanya Pak Bowo. Pak Bowo itu sudah dipanggil Tuhan. Baru seminggu ya Mas ya, seminggu yang lalu dipanggil Tuhan. Sama seperti saya kena stroke. Cuma bedanya Pak Bowo lewat, saya masih diizinkan Tuhan masih hidup. Diizinkan Tuhan untuk berkarya. Bahkan bisa mengalami kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Saya mau katakan seperti ini, saudara. Memang penyakit ini suatu proses yang tidak seketika terjadi. Ini batu sebesar ini sebuah proses loh, saudara. Ini sebuah proses. Tanya Mas Joko mungkin ya, apa tahu-tahu batu itu sebesar itu di dalam empedu? Enggak. Itu sebuah proses. Makanya kalau sudah usia 50, hati-hati apa yang kita makan. Hati-hati dengan yang kita makan lah ya. Sebab kalau tanpa kita hati-hati, dalam tubuh ini sudah ada istilahnya metabolisme tubuh itu mulai melambat. Saya lihatnya kemarin, istri saya kena asam lambung dan dia tidak tahan sampai keluar. Itu hari Kamis yang keluar dari mulutnya itu tahu toh, ngerti tahu? Yaitu dia makan tahu beli di tahu dompleng di mana itu? Muntilan. Saya kaget. Itu 3 hari kok tahu belum mencerna. 3 hari kan berarti kan makanya hari pas tanggal
ada hari libur itu ya. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Dua hari. Hari Sabtu belum mencerna. Itu artinya dalam tubuhmu yang semakin umur itu metabolisme dalam tubuh itu pastinya lambat, saudara. Dengan orang-orang yang usia-usia katakanlah ya usia kayak Honcung itu masih langsung makan, langsung cerna, besok pagi sudah kirim ke jamban. Kalau saya umur-umur seperti ini, ya itu artinya melambat. Saya mau tegaskan sekali lagi, saya hidup karena mujizat dari Tuhan. Amin. Saya dilanjutkan oleh Tuhan untuk kamu boleh hidup. Teman-teman lewat. Teman-teman semua boleh, banyak teman-teman yang ketika saya sakit dipanggil Tuhan. Ngalami, maaf bicara kalau orang stroke itu satu penderitaan yang luar biasa. Apalagi stroke dengan kondisi yang tubuh yang pembawaannya tuh, wah saya bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang Tuhan sediakan, untuk mujizat Tuhan yang Allah kerjakan dalam hidup saya. Saya mau katakan sekali lagi, bahwa masih ada mujizat bagi orang yang percaya. Sekali lagi katakan, bahwa masih ada mujizat bagi orang yang percaya. Tuhan memberikan kesempatan buat saya untuk menikmati anugerah yang luar biasa. Nah, anugerah yang luar biasa itu kita nikmati setiap kita memperingati perayaan-perayaan Natal, mengingatkan kita tentang kelahiran Juru Selamat. Memperingati juga tentang kematian dan juga tentang kebangkitan Paskah. Itu sesuatu yang luar biasa bagi kita orang percaya. Dan juga memperingati tentang hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Memperingati dengan kuasanya Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan akhirnya Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita sebagai gereja-gereja di akhir zaman. Dia memberikan Roh Kudus-Nya supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi, supaya kita mampu. Bahkan Roh Kudus-Nya itu untuk membuat kita percaya. Kalau percaya dengan yakin kuasanya Tuhan adalah Tuhan yang sama, saya percaya kuasa Tuhan yang saya percayai juga terjadi atas kuasa Tuhan yang saudara semua yang saudara percayai. Kuasa Tuhan itu tidak memandang untuk diberikan kepada A, B, C, tidak. Tapi kuasa Tuhan diberikan bagi orang yang percaya. Katakan percaya. Percaya. Kalau kita percaya kepada kuasanya Tuhan, mujizatnya Tuhan, anugerahnya Tuhan, saya percaya. Seperti yang saya rasakan dan saya alami, saudara pun pasti akan mengalami. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang membuat hati kita, hati saya, hati saudara, terus bersuka cita di dalam Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Sekarang kita lihat kenaikan Tuhan Yesus naik ke sorga. Itu suatu janji yang luar biasa. Bagi Tuhan Yesus sendiri, kenaikan Tuhan Yesus adalah satu momen di mana Tuhan dipermuliakan. Bayangkan Tuhan Yesus lahir di sebuah tempat yang tidak layak, di kandang. Tuhan Yesus sendiri, dia besar, berkarya, melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Sampai usia 33 tahun, dia melayani Tuhan. Dan akhirnya dia disalibkan. Apakah Pontius Pilatus dan rekan-rekan itu ada seringkali pertanyaan, kalau begitu Tuhan kok membiarkan ya? Kalau Pontius Pilatus mau menyalibkan dia, bukan Tuhan membiarkan, tetapi itu harus digenapi dalam firman. Semua yang ada di dalam firman Tuhan, saya percaya itu adalah kebenaran Tuhan. Bahkan kehidupan Tuhan Yesus sendiri menggenapi firman. Coba saudara, mari kita baca firman Tuhan ya.
Mari kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24, menggenapi firman. Saya akan membacakan satu perikop ya di dalam Lukas pasal 24 ayat 36. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah itu. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat itu padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, sekali lagi, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkata ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepada sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku." Sekali lagi, semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi semua yang dilakukan kebenaran itu adalah menggenapi firman Tuhan. Baik dalam ketika peristiwa Yesus naik ke sorga, dan ketika baik itu peristiwa setelah Yesus naik ke sorga, itu bagian pertama diceritakan berbagai macam kejadian-kejadian yang pasti akan kita alami di sorga nanti. Tetapi kita percaya kalau Tuhan sudah kembali ke sorga, sorga disediakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan menggenapi semua firman. Jadi kalau kita mencintai Tuhan dan ada dalam hidup kita mengiring Tuhan dan kita mencintai firman, itu benar. Karena firman itu hidup. Karena firman itu berkuasa. Karena firman mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena firman itu adalah kebenaran Tuhan yang kita harus percayai. Karena firman itu adalah sumber kehidupan kita. Karena firman itu adalah terang bagi kita. Dan orang-orang yang berjalan dalam jalannya Tuhan pasti akan hidup karena firman Tuhan. Maka saya percaya kebenaran Tuhan ada terus di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itulah mengapa kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi 5 rangkaian ibadah ini terus kita peringati. Jadi Tuhan itu punya tujuan kita supaya kita masuk ke sorga, dan setelah di sorga Tuhan menyediakan tempat. Ingatkan lagi, Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus kemudian Dia mati, Dia kemudian bangkit, naik ke sorga, dan Dia memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita boleh hidup dan percaya kepada Dia. Terus lagi 1 Desember kita memperingati lagi. Terus sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan kedua kali.
dan kita masuk, siap untuk masuk bertemu dengan Tuhan. Di sana nanti kita bekerja dalam Tuhan, dan sebagai hamba-hambanya kita terus mengasihi Tuhan. Dan luar biasa. Jadi hidupmu sudah dijamin, baik ada di sorga maupun ada di bumi. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Tidak perlu ada ragu-ragu lagi. Tidak ada perlu ragu-ragu lagi. Mantap ikut Tuhan Yesus? Mantap ikut Tuhan Yesus? Kita terus percaya pada Tuhan Yesus sampai napas kita terakhir. Sampai kita hidup dalam keabadian. Sebab nanti setelah manusia mati, kita hidup dalam keabadian, sudah. Tidak ada lagi ratap tangis, gertak gigi, tidak ada lagi satu penderitaan, sudah ditinggalkan. Kita masih ingat mungkin kita punya suami siapa, kita punya anak-anak siapa, kita masih ingat mungkin masih punya, tapi tidak lagi ada hasrat karena imaterial, tidak bentuk material. Manusia nanti setelah hidup di luar sana, saudara, imaterial, tidak lagi ada material. Saudara, itulah keyakinan dan percayanya kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita sebagai pengiring Tuhan, mengikut Tuhan, berbagai macam kesulitan pasti ada. Hidup mengiring Tuhan itu pasti mengiring. Tidak ubahnya juga orang yang tidak percaya dan orang percaya sama menghadapi persoalan. Tapi yang membuat berbeda adalah kita punya keyakinan dan selalu punya pengharapan dalam Tuhan. Segala sesuatu, jika kita masih ada punya pengharapan dalam Tuhan, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sudah mengaminkan? Sebab Dia hidup, ada hari esok, ada pengharapan, ada sukacita di dalam Tuhan. Nah sekarang, itu bagi Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga. Bagi kita, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, ya, bagi kita sebagai pengikut-pengikut, kita adalah ahli waris surga. Bagi kita pengikut Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus menyatakan bahwa kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan menyatakan bahwa satu, surga itu merupakan suatu realita. Surga itu suatu real. Kadang-kala menggambarkan surga itu ada berbagai macam gambaran surga, ya. Ada orang mengatakan surga itu tempat bidadari, surga itu untuk memuaskan hawa nafsu, surga itu adalah satu lorong yang panjang. Tapi di dalam Alkitab yang kita percaya, yang saya yakini di dalam firman ini adalah menuntut kita, surga itu merupakan suatu tempat realita dalam hidup mengiring Tuhan. Kita berhak untuk mendapatkan warga kerajaan surga, dan kita berhak untuk mendapatkan tempat itu. Jadi kalau orang percaya, kita semua menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita berhak. Sebabnya kalau orang yang dipanggil Tuhan, surga disebutkan Yerusalem baru, surga disebutkan juga tadi yang saya katakan, gambaran tentang kehidupan yang luar biasa, ya. Di surga tidak ada lagi penderitaan. Surga menggambarkan suatu semangat, ya. Bukan semangat untuk bunuh diri. Semangat. Surga itu menggambarkan semangat. Surga tempatnya untuk kita fondasi yang kokoh. Wah. Jadi kalau surga itu gambaran tentang fondasinya, kita harus kokoh ikut Tuhan. Surga itu bukan bicara tentang instan, bukan sesuatu yang aku dapat surga, enggak. Itu proses, katakan proses hidup.
proses, mengalami berbagai macam proses-proses dari Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itulah keadaan sorga yang saya dan saudara pasti akan sampai ke tempat itu, saudara. Saudaraku, di dalam kerajaan sorga yang dijanjikan Tuhan, saya percaya Tuhan Allah senantiasa memberikan kemampuan bagi kita untuk boleh hidup. Karena dalam gambaran yang sudah tahu sorga, kan kita kan, bagaimana Pak Willy belum tahu sorga kok bisa ngerti sorga? Di Alkitab sebagai kebenaran kita, 3 contoh Nabi Rasul sudah naik ke sorga. Baik itu Yeskel pasal 1 ayat 26 maupun di dalam 2 Korintus 12 ayat 1-4 maupun Rasul Yohanes di mana di Pulau Patmos dia melihat sorga. Semuanya disimpulkan bahwa sorga itu adalah satu tempat yang nyaman, penuh sukacita, lepas dari segala penderitaan-penderitaan di dunia, lepas dari segala masalah-masalah di dunia karena imaterial, tidak ada lagi namanya kebendaan, pakaian kita, tidak lagi kita berpakaian seperti layaknya seperti manusia. Kita sudah tidak lagi hidup dalam kehidupan yang seperti ini. Memang masih mengenal, tetapi kita sudah berpakaian yang penuh kemuliaan. Seperti Tuhan Yesus waktu berkata, damai sejahtera aku berikan kepada kamu. Ketika ruangan tertutup, ruangan semua tertutup, tapi Tuhan bisa muncul di tengah-tengah mereka. Itu menandakan bahwa sorga itu adalah kita yang seperti berpakaian Tuhan Yesus, penuh kemuliaan. Tidak lagi perlu transportasi, tidak lagi perlu untuk mobilisasi, tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi orang stres, tidak ada lagi orang yang penuh penderitaan, tidak ada lagi, saudara. Yang adalah di sana kita bersukacita melayani Tuhan siang dan malam. Yang percaya katakan, siang dan malam melayani Tuhan. Melayani bagaimana? Melayani Tuhan. Di sana Tuhan mengajak kita memuji Tuhan. Apakah kita tidak capek memuji Tuhan? Namanya kan tubuh kemuliaan. Tubuh yang bukan lagi dengan tubuh kita selama kita di dunia. Kita bisa sakit, kita bisa lemah, kita bisa meninggal, itu tubuh di dalam dunia. Tapi tubuh kemuliaan, tubuh yang penuh sukacita, damai sejahtera dari Tuhan, itulah gambaran sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi untuk kita mengingat terus peristiwa kenaikan. Kadang-kadang kan anak-anak Tuhan kan lupa akan peristiwa-peristiwa yang luar biasa ini. Tetapi saudaraku, hari ini saya yakin peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga selalu mengingatkan kita, mengingatkan saya dan saudara betapa luar biasanya Tuhan menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, satu lagi ayat kita baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Ini waktu Paulus melihat kerajaan surga. Tolong dibaca Pak Dania. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Ya. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Ya. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ya. Puji Tuhan. Kita baca bersama ayat ini bersama-sama. 2, 3. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Yang percaya katakan. Jadi kita hari ini masih samar-samar. Ya. Seperti kita di depan cermin masih melihat apakah benar di sini. Tapi Paulus yang sudah pernah naik ke sorga diperlihatkan seperti itu. Luar biasa. Kita tidak perlu harus mati dulu masuk sorga. Cukup cerita dari Paulus. Cukup cerita dari Yehezkiel. Cukup cerita dari Rasul Yohanes tentang melihat sorga.
tentang kerajaan sorga dan kebenarannya. Itulah yang harus kita ingat akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Yang kedua, nah ini saudara. Yang kedua, poinnya 2 saja. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Roh Kudus merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap orang percaya. Yang percaya katakan. Nah, Roh Kudus merupakan kebutuhan mutlak. Dengan naiknya Tuhan Yesus ke sorga, dan dia berjanji, kamu supaya tidak yatim piatu, aku berikan, aku utus kepadamu, aku sendiri yang akan turun dalam bentuk rupa Roh Kudus. Makanya kita dalam pengakuan iman kita, tolong Mas dibuka pengakuan iman kita yang kedua. Pengakuan iman yang ya, kita mempercayai 3 pribadi Tuhan. Tapi dalam satu tapi 3 pribadi. Ya, kita ucapkan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Bahwa Allah yang Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Ini kita ucapkan, 3 pribadi di dalam satu. Bukan Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri, Allah Bapa sendiri. 3 pribadi di dalam satu. Kita mengakui Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan Allah yang ada terus bersama kita. Wah, luar biasa. Yang ada terus bersama dengan kita dalam segala masalah persoalan apapun yang kita hadapi. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, inilah kekuatan yang terus-menerus saudara harus miliki. Mungkin hari ini saudara lemah datang kepada Tuhan karena begitu banyak persoalan masalah. Masalah tentang bagaimana nanti anaknya setelah SMA, kuliahnya bagaimana, atau mungkin masalah sakit penyakit yang diderita oleh mungkin ada beberapa anak-anak Tuhan yang menderita. Bagaimana tentang pekerjaanku? Roh Kudus tahu enggak kalau kita sedang menghadapi masalah dengan pekerjaan? Ayo jawab. Ayo jawab. Tahu, ngerti. Tahu. Roh Kudus bagaimana ketika kita ada di lembah-lembah. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang pelik, berat sekalipun, tapi jangan kita bunuh diri. Bunuh diri itu dosa, karena bunuh diri mengatakan janganlah engkau merusak tubuhmu, baitmu, karena tubuhmu, baitmu adalah rumah Allah. Tubuh kita itu adalah rumah, kalau kita rusak tidak sesuai kehendak Tuhan, maka engkau bertanggung jawab dengan Tuhan sendiri, merusak tubuhmu, bait Allahmu. Jalani saja hidup ini. Seberat apapun pasti kita akan ditolong oleh Tuhan. Roh Kudus memampukan kita berjalan terus. Seperti saya katakan, ketika saya lemah, sakit, saya percaya Tuhan menolong. Saya percaya Tuhan menolong. Dan akhirnya pertolongan Tuhan datang dalam saya. Kehidupan saya. Luar biasa, mujizat Tuhan luar biasa. Kalau saya ceritakan perjalanannya, saya sakit dan saya mengalami kesembuhan dari Tuhan. Itu tidak cukup hanya saya ceritakan sehari. Bertahun-tahun saya ngalami. Bertahun-tahun saya bisa menceritakan luar biasa kasih-Nya Tuhan, anugerah-Nya Tuhan, kemurahan-Nya Tuhan. Sampai hari ini. Tidak tahu kapan Tuhan, yang jelas semua manusia harus mati. Tapi destiny-Nya Tuhan buat hidup saya harus hidup, bekerja dan memberi buah bagi banyak orang. Saya diberi mandat oleh Tuhan, harus kamu bekerja dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dan terus melayani Tuhan, sukacita dalam melayani Tuhan, karena mujizat-mujizat itu Tuhan masih diberikan bagi kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang penting bagi kita. Roh Kudus terus mengerjakan bagian kita. Jadi kalau kenaikan Tuhan Yesus, naik ke sorga, kita ingat Roh Kudus. Kita ingat Tuhan Yesus yang datang dalam diri pribadi Roh Kudus, yang hadir dan mengurapi kita.
baik kita lagi keadaan sendiri, baik kita lagi terbaring lemah, sakit, baik kita mungkin dalam beraktivitas lagi sedang bekerja, baik kita mungkin dalam kesendirian, mungkin dalam naik kendaraan, setir mobil mungkin, Roh Kudus bersama dengan kita. Roh Kudus ingatkan kita, Roh Kudus mungkin memperingatkan kita, Roh Kudus jangan jalan ke sana, jalan ke sini. Roh Kudus selalu memberikan tuntunan bagi kita. Maka sebab itu setiap kita menjadi pengikut Yesus, kita harusnya minta pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kudus diberikan bagi kita supaya kita hidup memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, inilah sukacitanya kita dalam Tuhan ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Waktu Roh Kudus dicurahkan, ada banyak gambaran waktu saat itu. Ya, orang-orang yang zaman itu, satu zaman orang yang percaya, kurang lebih ada 120 orang yang percaya kepada Tuhan, yang terus menyembah Tuhan. Ya, ada juga gambaran tentang orang-orang Yahudi yang tadi tidak percaya, ya seperti kalau sekarang zaman orang-orang Yahudi, itu orang-orang yang Muslim katakan tidak percaya pada Tuhan. Tapi juga ada orang-orang yang menyangkal Tuhan, berani menyangkal Tuhan, berani kemudian menindas, seperti katakan Saulus sebelum percaya bertobat, ditangkapi pengikut-pengikut Yesus, dibunuhnya pengikut Yesus. Ada cara orang-orang hidup dalam keadaan zamannya Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Tapi kita harus menjadi saksinya. Tadi dikatakan ayat pertama, lanjutnya dikatakan kita harus menjadi saksi. Saksi itu adalah martir. Kata dari saksi artinya ada martir. Banyak orang yang menjadi martir-martir Tuhan. Romanson membuka jalan untuk Batak bertobat. Tadinya Batak adalah pemakan orang, tetapi setelah Romanson datang, Batak kemudian bertobat, akhirnya tidak menjadi manusia yang kanibal, tetapi kemudian manusia yang wajar saja. Itu karena apa? Mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Di tanah Jawa, Abednego itu mendirikan tanah Jawa di Purworejo, mulai di sana didirikanlah gereja Kristen Jawa, nyebar sampai kemana-mana. Itu dia menjadi, Abednego bersaksi kepada banyak orang, dan banyak orang bertobat, percaya kepada Tuhan. Sampai hari ini, saya dan saudara ditunjuk oleh Tuhan, ayo kita harus menjadi saksinya Tuhan. Dimanapun kita harus menjadi saksinya Tuhan, bahwa Tuhan itu hidup. Yesus itu datang untuk menyelamatkan kita dan saya dan saudara. Dan Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang percaya kepadanya pasti akan selamat dalam Tuhan. Kita adalah saksi. Terus bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Yang setuju katakan, saksi terus. Jadi ini tugas, jadi terus menerus sampai akhir zaman, bersaksi terus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, inilah mengapa kita perlu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan bagi kita orang-orang yang percaya kepada anugerah dan kasih karunia Tuhan, sepertinya Tuhan itu hidup dalam hidupku. Itu yang paling benar. Sepertinya Kristus itu di dalam hidup. Makanya saya waktu berdoa untuk tempat ini, saya katakan, Yesus di dalamku, aku dalam nama Yesus, maka apa yang aku katakan pasti terjadi dalam nama Tuhan. Waktu ini belum dimiliki. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai imanku, sesuai aku percaya, Yesus dalamku, aku dalam Yesus, apa yang saya katakan pasti terjadi dalam nama Yesus. Tanah di jalan Blimbing ini jadi.
Jadi. Keyakinan imanku beda dengan keyakinan iman saudara, tapi keyakinan imanku berkata bahwa di tempat ini pasti ada rumah Tuhan, bait Allah untuk kita menyembah, memuji Tuhan. Jadi Roh Kudus terus berkarya sampai hari ini. Sampai hari ini, amin. Sampai hari ini, amin. Terus berkarya, terus melawat kita. Belum sempurna memang. Contoh belum sempurna, kita bisa memuji, menyembah Tuhan, ya. Kita banyak kekurangan, karena manusia banyak kekurangan, banyak alfa, banyak cacat celah. Kita masih melakukan hal-hal yang tidak terpuji kadangkala. Maka sebab itu banyak hal pelayanan yang tidak sempurna. Tapi jangan terus berkecil hati untuk tidak sempurnanya itu. Tapi kita bersama dengan Tuhan menyempurnakan terus. Dekat dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, sempurna lagi, sempurna. Seperti Tuhan memberikan mujizatnya, terus menerus kita percaya, yakini atas apa yang Tuhan katakan, firman-Mu Tuhan, firman-Mu, meyakini terus, meyakini, percaya, yakin, akhirnya yang sempurna terus turun, dan akhirnya jadilah gereja Bethel Indonesia, menyebar seluruh dunia, jadilah gereja Pantai Kosta di Indonesia, GPDI, menyebar seluruh dunia juga, sampai akhirnya ujung-ujung bumi, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Puji Tuhan, itu sebabnya saudara, momen tentang hari kenaikan Tuhan Yesus kita peringati. Kita di sini menyembah bukan hanya berkumpul kayak orang dunia, orang kumpul, tidak, kita menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Waktu kita mengagungkan, meninggikan nama Tuhan, saya percaya Tuhan sangat dipermuliakan dalam hidup kita. Dan Tuhan senang. Ada umatnya hari ini beribadah dalam Tuhan. Mungkin tidak hanya di sini, di tempat-tempat yang lain mereka beribadah sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah dan kasih karunia Tuhan yang telah terjadi dalam hidupnya. Terus mengucap syukur. Maka saya percaya kasih karunia Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan bagi kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat, beban Tuhan akan angkat dalam hidup kita. Dan sukacita Tuhan melimpah-limpah, damai sejahtera, itu jangan sampai lupa, damai sejahtera Tuhan yang senantiasa terus melimpah-limpah memimpin hidup kita, menjadi kita kuat dalam Tuhan, selalu diberikan. Ini tidak kuat, kasih lagi, kuat lagi. Ini tidak kuat, kasih lagi, kasih kuat lagi. Untuk kita berjalan, mengarungi kehidupan, mengarungi masalah, berbisnis, banyak saingan, banyak apa, tetapi kita percaya anak Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan, mujizat yang dialami perorangan mengalami. Kalau kita ingat, wah, banyak orang, tetapi Tuhan bisa memelihara satu demi satu. Oh, ini anaknya Pak Willy, ya butuh kesembuhan, kasih sembuh, das. Ini anaknya butuh, mungkin ada menghadapi jalan, mungkin ada kecelakaan, Tuhan melindungi, belokkan ke kiri atau ke kanan. Ada mungkin ini menghadapi perusahaan yang Tuhan ngasih kekuatan, kemampuan, kamu bisa menghadapi, terus kamu bisa. Aku tidak mampu lagi Tuhan, aku tidak bisa lagi Tuhan, kamu mampu, kamu bisa menjalani lagi. Akhirnya bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita bisa lewati pandemi ini. Kasih karunia Tuhan. Mungkin kalau yang sudah waktunya Tuhan, oh iya ini pulang, harusnya kembali. Waktu COVID kemarin kan ada yang beberapa pulang, ya memang hidup itu seperti itu. Menghadapi, tapi bisa pulang, ada yang bisa kuat, ada yang bisa menghadapi persoalan dengan luar biasa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, intinya kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus yang memimpin, menuntun hidup kita setiap hari. Karena kita tidak ngerti apa yang akan terjadi. Ayo kita baca kesimpulannya. 1, 2, 3. Yang luar biasa
bagi setiap kita yang beriman kepadanya, sebab tempat kekal di surga telah disediakan dan melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk menjalani hidup ini. Ada satu ayat terakhir yang saya ingin bacakan untuk kita. Kenaikan Tuhan Yesus, Lukas 24. Lukas 24, ayat yang ke-50, ini sebagai dasar landasan kita. Jadi kita percaya Yesus datang dan hari ini kita peringati dan kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ini ayat-ayat yang kita pegang bersama-sama ya. Baca ayat 50, 51, 53 sampai ayat 50. Siap baca? 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi Tuhan Yesus satu percaya, saya yakin dia datang untuk memberkati. Yang percaya katakan, dia datang untuk memberkati kita. Berkati damai, sejahtera, sukacita, kelepasan, bahkan mujizat-mujizat yang tiada pernah terbatas bagi kita. Dia siap untuk memberkati. Hari kenaikan Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, hari untuk aku menyembah-Mu, dan Tuhan Engkau memberkati hidupku dengan luar biasa. Siapa yang takut dengan keadaan sekarang ini? Siapa yang takut? Tapi saya katakan, jangan takut. Tuhan menyediakan berkat-berkat buat engkau. Yang percaya katakan? Yang percaya katakan? Tuhan menyediakan berkat-berkat yang tiada pernah terbatas bagi kita. Ya, kita naikkan satu pujian yang lagu ini cukup lama dan saya percaya ketika kita naikkan pujian, kita tidak takut. Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Ya. Jangan kamu takut, aku adalah kelak ia tinggalkan di kau, bahkan tiada lelah. Hai tidak gentar, hai tidak gentar, hai tidak pernah. Kelak ia tinggalkan di kau, bahkan tiada pernah, bahkan tiada pernah. Hai tidak pernah, hai tidak pernah. Kelak ia tinggalkan di kau, bahkan tiada pernah. Mari bangkit berdiri, katakan hai tidak pernah. Hai tidak pernah, hai tidak pernah. Kelak ia tinggalkan di kau, bahkan tiada pernah. Katakan yang percaya, hai tidak pernah. Hai tidak pernah.
Katakan hai tidak pernah. Hai tidak pernah. Telah ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Hai tidak pernah, katakan yang percaya. Hai tidak pernah. Hai tidak pernah. Telah tinggalkan dikau. Telah ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Bahkan tiada pernah. Katakan sekali lagi, hai tidak pernah. Hai tidak pernah. Hai tidak pernah. Telah ia tinggalkan dikau. Telah ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Sekali lagi katakan, hai tidak pernah. Tidak pernah. Tak ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Pelayan perjamuan kudus untuk mempersiapkan maju ke depan, dan kita akan masuk dalam terima kasih kami hari ini mengingat akan kenaikan-Mu dan Roh Kudus-Mu dicurahkan. Roh Kudus-Mu hari ini ada di antara kami sebagai orang percaya. Kami tidak sendiri, kami bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing, mengajar kami, menuntun kami, bahkan membuat mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama, dahulu Engkau menyembuhkan, sekarang pun Engkau bisa menyembuhkan. Kalau kami bisa mengalami, kalau saya sebagai hamba-Mu bisa mengalami, kami percaya jemaat juga bisa mengalami kuasa-Mu Tuhan. Ajaib, luar biasa Tuhan, kasih kuasa-Mu. Terlebih kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu, tubuh yang sempurna. Tuhan berkati perjamuan kudus kami, dan dalam nama Tuhan Yesus kasih karunia Tuhan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Tuhan. Silakan saudara duduk. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah
berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Kita semua yang mengakui tubuh dan darah Yesus, yang kita semua akan menerimanya dan memakannya, kita percaya dalam tubuh dan kuasa Yesus ada mujizat, ada kuasa yang pastinya akan dicurahkan bagi yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang ciptaan baru, hidup baru dalam Tuhan. Kami telah bertobat dari kehidupan lama dan masuk dalam kehidupan baru di dalam Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus menuntun kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang terus memelihara kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang menyadarkan kami akan segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, demikian firman-Nya. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan GBI Bait Kudus yang diberkati oleh Tuhan, bukankah roti yang padanya kita pecahkan bersama, itu semua adalah lambang daripada persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan
kanan kita cawan berkat yang hari ini dipersatukan dengan tubuh, dengan darah Yesus. Kita akan minum bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Bait Kudus, bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita naikkan ucapan syukur? Terima kasih Tuhan buat berkat dari Tuhan yang hari ini kami terima. Bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan? Yang percaya katakan? Mari kita minum bersama-sama. Kuasanya diliurahkan, Berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Semua bangsa, Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah kuasanya dilimpahkan, berkat Tuhan. penuaian besar sungguh terjadi. Semua bangsa akan datang menyembah Yesus. kemuliaan Tuhan. Tuhan telah dicurahkan, Berkatnya Tuhan, Engkau datang memberkati kami. penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan, Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan turun atas kita. kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Engkau naik ke surga. Dan satu percaya kami, Tuhan Engkau datang untuk memberkati kami semua. Diberkati kami umat-umat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan, yang meletakkan pengharapannya kepadamu Tuhan. Terus kami diberkati, diberikan damai, sukacita, anugerah, kekuatan. Bahkan hari ini kalau yang membutuhkan mujizat, Tuhan sediakan mujizat Tuhan. Anugerah yang luar biasa, yaitu keselamatan dalam Tuhan, telah aku terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu itu hidup dan firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Puji Tuhan. Ya. Kita naikkan pujian yang cukup lama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya.
bangkitkan, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Terima kasih kami telah beribadah di dalam nama-Mu Tuhan, dan hari ini kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing Tuhan, dengan berkat penyertaan Engkau menyertai kami Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal terus memelihara hati hidup kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami pastinya meyakini Tuhan dalam hidup dan tuntunan Engkau, Tuhan terus Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Angkat kedua tanganmu, seraya memandang Tuhan Yesus. Pulanglah engkau dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan menyertai engkau dengan segala kelimpahan-kelimpahan Tuhan ada di dalam hidupmu. Dia hidup, dia memberikan hidup dalam segala kelimpahan kepada engkau. Jangan takut, jangan gentar, Tuhan bersama engkau. Dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagimu syukur, sekali lagi syukur hanya bagimu Tuhan.